makasih Bu. Iya, ini pakai dulu. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Widi Bu. Oh, Mbak Widi. Dari kelas apa? Kelas 8. 8? 8B. Oh, tadi pelajaran apa? IPS Bu. Sekarang udah istirahat. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak Widi datang ke sini untuk apa? Saya mau menceritakan masalah saya Bu. Kalau mau konseling. Iya, konseling. Sebelumnya Mbak Widi sudah tahu konseling itu apa? Belum tahu Bu. Baru pertama ini saya kesini. Oh, ya sudah, kalau begitu Ibu jelaskan dulu. Oh, pertama perkenalkan dulu ya. Ibu, nama Ibu Lutfia, bisa dipanggil Ibu Lutfi. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu konseling itu apa. Jadi konseling itu bantuan profesional yang diberikan seorang konselor kepada konseli untuk membantu konseli menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Dan di sini dalam konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, asas kedinamisan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan, dan masih banyak asas-asas yang lainnya. Jadi di sini Mbak Widi kalau bercerita ke Ibu, konseling dengan Ibu, jangan takut permasalahannya akan bocor keluar, karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan membocorkan apapun yang kita bicarakan di sini saat ini. Sudah jelas. Sudah. Sebelumnya kita bikin kontrak dulu ya. Iya. Di sini Ibu akan menawarkan ke Mbak Widi, kita melakukan konseling selama 30 menit atau 45 menit. 30 menit aja Bu. Iya, 30 menit. Karena waktu istirahatnya juga terbatas ya. Oh ya. Yaudah kalau gitu kita sepakati kita melakukan konseling selama 30 menit ya. Iya. Yaudah kalau begitu silakan Mbak Widi mau menceritakan ceritanya ke Ibu. Jadi awal saya sekolah di SMP ini Bu, saya tuh memiliki beberapa alumni dari SD saya yang sekelas sama saya, dimana kelas itu 7B. Nah waktu itu saya masih senang-senang sama teman-teman saya Bu. Saya masih berteman banyak sama teman-teman saya, terus ada alumni lain juga yang gabung buat teman-teman sama saya. Setelah itu saya melihat satu perempuan itu duduknya sendirian, dan saya merasa kok sendirian. Coba aku tanya gini, kamu sini mau gabung sini? Terus ada teman saya yang sealumni sama saya waktu itu, kamu itu jangan temenan sama dia, kamu tuh ntar dijauhin sama anak-anak. Terus aku mikir Bu, loh kenapa kamu nyuruh aku? Toh kita lo juga baru tahu kan teman-teman ini, itu lo kasihan. Jadi setiap dia kerjain tugas bagi kelompok itu dia selalu sendiri Bu. Jadi nungguin wali kelas buat dipanggil baru ada yang mau formal sama dia. Kalau nggak ada wali kelasnya waktu itu dia emang sendirian Bu, dan dia maju ke depan. Di situ dia dibully banyak teman-teman dari kalangan cewek sampai cowok pun juga Bu, kayak bilang hei kamu tuh loh. Jujur aja Bu, saya nggak kuat dia kayak gitu ya Bu ya. Terus waktu naik kelas 8 ini, awal saya mencoba untuk dekat sama dia, padahal teman-teman saya sudah bilang kamu jangan temenan sama dia. Tapi saya nyoba dekat, dan teman-teman saya narik saya Bu, terus bilang dibilangin jangan deket sama dia, kalian mau nggak ditemenin. Alah nggak usah, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku pindah Bu, nyoba duduk situ sama dia. Habis itu nggak tahu kenapa besok harinya tuh teman saya SD saya alumni jauhin saya Bu. Dijauhin kamu. Terus? Terus habis itu saya dijauhin. Di situ saya nggak dapet kelompok sama sekali Bu.
karena kamu dekat sama temen yang satu tadi. Nah, saya kira itu teman-teman itu cuma bercanda. Sama saya dihindari sampai ini semester 2 ini kelas 8 saya nggak pernah ada kelompok. Kelompok saya cuma sama dia kita berdua. Saya bingung kok itu apa yang saya lakuin, apa salah gitu. Oh, kita temenan. Habis itu nggak tahu kenapa saya mikir gini, oh ternyata temenan ini nggak sejalan sama pikiran saya nih. Jadi waktu bilang kelompok saya ngerasa saya tuh kayak diasingin gitu, saya dibully gitu sama dia. Terus nggak lama kemudian ada guru saya bilang, loh kamu nggak dapet kelompok, nggak bisa nggak dapet kelompok, kenapa? Nggak tahu bu, teman-teman udah ada yang pas. Ada salah satu teman saya yang bilang tadi, saya tuh ditarik ke kamar mandi, dibilangin, udah bilang kan jangan temenan sama si dia. Tapi saya ya harus bilang orang udah terlanjur kan, saya nggak tahu. Ternyata lama kelamaan saya tahu sifatnya anak yang saya deketin itu tadi. Saya bantuin, ternyata sifatnya anak itu buruk. Oh, saya jadi benar-benar kecewa bu. Oh, jadi di sini Mbak Widi ini merasa kalau dengan Mbak Widi mendekati temen yang satu tadi, Mbak Widi jadi dijauhi sama teman-temannya Iya, yang banyak itu. iya. Tapi kemudian temannya Mbak Widi itu ternyata nggak sebaik yang Mbak Widi kira, yang Mbak Widi bantu tadi, Iya, nggak sebaik yang dikira. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan dia nggak baik itu dalam hal apa? jadi gini, sekitar berapa bulan, 2 bulan, 3 bulanan itu sifatnya dia tuh keluar bu. Jadi kayak nyuruh saya. Terus waktu itu kan saya waktu itu ikut karate bu. Nah, ikut karate dia suruh saya tuh jemput ke rumahnya dia. Nah, di mana itu rumahnya tuh jauh banget bu. Setiap hari itu saya jemput bu. Nah, kira-kira berapa kilometer? Kalau dari rumah saya sekitar 4 kilo. Lumayan ya. Terus habis itu di situ pernah waktu itu dia tuh pinjam uang saya bu 10.000, tapi nggak dikembaliin. Saya mikirnya oh mungkin lupa, aku ingatin aja. Saya ingetin, dia bilang, loh kapan sih aku minjem uang ke kamu? Loh masa sih kamu lupa? Aku bilang gitu. Bikin saya lagi nggak bawa uang sama sekali bu. Saya lupa nggak minta sama orang tua saya. Jadi saya bingung, saya gimana pulangnya? Waktu itu zaman SMP masih belum bisa naik sepeda motor kan. Waktu itu saya masih naik angkot. Waktu semester 1 tuh naik angkot itu kan harus keluarin uang kan. Saya bingung di situ. Dia tuh nggak mau bantuin saya. Dia kayak lupa gitu loh sama hutangnya. Terus besok kemudian harinya dia pinjam lagi ke saya. Saya bilang ada uang cuma segini, kalian jangan bohong. Terus kan saya tuh digeledah ambil uang saya. Itu saya nggak rasa ternyata itu memang benar. Ternyata sekarang nggak balik. Dan di situ saya rasa saya harus ngapain, saya buat apa? Sebentar kalau begitu di sini ibu menangkap bahwa Mbak Widi ini temannya Mbak Widi tadi, kalau boleh ibu sebut dia anggap saja dia X ya, kita panggil dia X. Mungkin menurut dari cerita Mbak Widi tadi, ibu bisa menangkap bahwa si X ini sering meminta uang ke Mbak Widi dengan paksa, benar begitu? Iya. Tapi tidak pernah dikembalikan. Benar. Jadi di sini ibu juga mungkin bisa merasakan apa yang dirasakan Mbak Widi. Kecewa juga ya pasti, punya teman yang udah kita baik tapi ternyata dia nggak baik. Terus kemudian apa yang Mbak Widi inginkan setelah kejadian itu? Mungkin masih ada kejadian lagi yang lebih. Sebenarnya saya ingin
kembali ke awal gitu kok. Saya pengen temenan biar yang beneran aja, jangan kayak gini gitu. Tapi kenyataannya malah teman saya udah nggak mau dengerin omongan saya cuekin, saya Jadi mereka nggak mau menerima Mbak Widi lagi. Mbak Widi sudah pernah membicarakan ini kepada teman-temannya, maksudnya ngomong baik-baik bahwa saya ini, saya itu gitu. belum pernah Bu, cuma waktu itu emang pengen ngomong tapi buat nyapa aja udah nggak ada yang mau denger saya. Mungkin Mbak Widi kan dalam satu perkumpulan teman itu ada beberapa teman yang sangat dekat dengan Mbak Widi. Ada Ya. Bu. Itu Mbak Widi sudah coba bicara sama dia? Belum pernah Bu, karena nggak ada celah untuk saya deket sama si itu, salah satu teman saya di situ, jadi sulit buat berkomunikasi sama mereka. Terus di sini Mbak Widi mungkin ada keinginan ingin menceritakan sama teman-temannya, ingin kembali dengan teman-temannya. Ya, ada Bu. Ya, kembali ke awal Bu. Kalau begitu, menurut Mbak Widi, apa yang harus Mbak Widi lakukan kalau Mbak Widi ingin kembali dengan teman-teman yang dulu? Saya minta maaf karena saya buru-buru ambil keputusan yang itu Salah. benar atau enggak kayak gitu. Terus saya jadi gak ingin mengalami hal yang konyol lagi, kayak memutuskan pertemanan sama temen yang udah benar-benar kenal saya dan memilih teman yang baru. Kalau seumpamanya teman yang baru ini nggak mau berubah, ya lebih baik saya menjauhin dia aja. Saya ingin kembali lagi sama teman saya yang awal. Yang dulu. Terus kalau dari Ibu tahu sekarang sikap mereka ke Mbak Widi itu gimana? Mungkin saya Terus terus menyapa pun itu canggung, intinya kayak nggak ada respon buat saya itu, kayak masa bodoh gitu Bu. nggak pernah memperlakukan Mbak Widi dengan baik. Iya Bu, ya sampai pernah dibilang berkali-kali jangan ketemu sama dia sama dia, tapi saya nggak mendengarkan mereka. Sampai pernah waktu itu pas saya olahraga kan ganti semua kan di kamar mandi, itu saya waktu itu sendirian, soalnya teman saya yang baru ini nggak masuk, jadi saya tuh sendirian. Di kamar mandi tuh saya tuh kayak apa, kan waktu itu kan saya buka dulu kan kamar mandi ini, terus saya tuh datang, saya tingkat aku dulu buka gitu, jadi kayak rasa aduh aku sendiri. Kayak merasa nggak punya teman. Tadi kan Mbak Widi mengatakan bahwa dalam satu kumpulan teman-temannya Mbak Widi itu, kalau boleh tahu Ibu itu ada berapa anak? Ada 8, 2 laki-laki dan sisanya perempuan. Ada 8 anak. Mbak Widi tadi kan bilang salah satunya itu cukup dekat dengan Mbak Widi. Apakah sikap dia juga sama seperti yang lain? Kalau dia posisi nggak sama yang lain, dia baik sama saya. Tapi kalau dia lagi posisi sama yang lain, ya dia diem aja, nggak, ya kayak nggak peduli juga, nggak, intinya diem aja. Kayak ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan sama yang lain. Iya gitu. Tapi kalau dia sendiri, dia baik ke Mbak Widi. Waktu itu emang pernah telepon, chat-chatan, terus nanyain gimana tugasnya udah selesai atau belum. Tapi waktu kumpul sama temen saya itu kayak diem-diem aja gitu. Kayak nggak mau bicara gitu. Terus Mbak Widi tadi mengatakan
Mbak Widi ingin kembali seperti dulu lagi dengan cara yang Mbak Widi ucapkan tadi, bilang ke teman-temannya ya. Kalau boleh Ibu tahu, sampai sekarang Mbak Widi ini masih sering kumpul atau cuman lewat terus nggak ada obrolan apa-apa atau gimana? Nggak pernah sama sekali. Terus menurut Mbak Widi, cara Mbak Widi untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran Mbak Widi itu bagaimana? Saya mendatangi teman saya yang dekat itu ke rumahnya Satu persatu? Atau mungkin berkumpul? Mungkin saya nyoba sampai yang saat ini yang dekat sama saya, terus ntar tinggal dia yang ngomong sama teman-teman yang lain. Karena kalau berkumpul itu kayak udah beda gitu Bu rasanya. Apakah kalau Mbak Widi hanya membicarakan dengan satu orang, apakah maksimal? Ya kayaknya kurang ya Bu. Yes. Tapi mungkin itu ntar saya nyoba sama teman saya ini karena mungkin dia bisa membuat janjian, terus di waktu dia janjian ketemu sama teman yang banyak, saya mencoba untuk Ikut juga? ya ikut, tapi tidak bilang kalau saya itu ikut itu. Jadi saya berpikirnya mungkin dengan cara tiba-tiba, karena siapapun aja nggak mau, apalagi ngomong kalau aku juga mau ikut, lebih baik saya datang tiba-tiba gitu aja. Cara seperti itu ya. Mungkin nanti bisa diterapkan ke teman-temannya. Bisa dengan cara Mbak Widi bilang ke satu teman dulu, atau mungkin bisa dengan langsung bilang ke teman-teman yang lain. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan apa yang saya ingin lakukan tadi. Ada yang mau diceritakan lagi? Udah tidak ada Bu. Jadi apa di sini Mbak Widi sudah merasa lebih baik atau mungkin ada yang masih mengganjal? Alhamdulillah sih Bu, kayak udah lega gitu. Sudah sedikit lega. Bisa mengobrol sama ibu tentang masalah saya. Jadi di sini Ibu simpulkan bahwa Mbak Widi ini nggak punya teman, dan Mbak Widi memilih untuk menemani satu teman yang kesepian tadi, tapi ternyata teman itu tidak baik untuk Mbak Widi. Kemudian Mbak Widi akhirnya dijauhi oleh teman-teman yang lain. Dan di sini Mbak Widi berusaha untuk meluruskan permasalahan tersebut. Iya, seperti itu. Baiklah kalau begitu, waktunya juga sudah 30 menit ya. Beneran udah gak ada apa yang di unek-unek lagi? Sudah tidak ada Bu, mungkin ntar saya akan mencoba. Nah, tentu. Iya, tidak ada teman-teman. Nanti kalau ada permasalahan lagi, Ibu siap. Kalau Ibu longgar, kapanpun Mbak Widi silahkan datang ke ruang BK ya, untuk bicara sama Ibu, atau mungkin sekedar sharing-sharing meskipun tidak melakukan konseling juga nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu, sudah membantu. Iya, sama-sama. Oke Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.